Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Pada kesempatan kali ini kami calon guru penggerak angkatan 7 DKI Jakarta, di mana saat ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang coaching untuk supervisi pendidikan. Di sini kami terdiri dari saya sendiri sebagai pengamat dan teman saya Priska sebagai coach, saya Titis sebagai coach. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh coach, yaitu ada 3 kompetensi yang harus dicapai kepada Priska, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana jangan lupa dalam pertanyaan itu coach harus menggunakan alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu Priska sudah paham? Ya. Baiklah, sekarang dipersilakan untuk Bu Priska. Baik, terima kasih Bu Marni. Assalamualaikum Bu Titis. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya kemarin Bu Titis menghubungi saya ya beberapa hari yang lalu. Ada apa sih? Sampai miss call-nya banyak banget ke HP saya. Aduh, saya pengen banget ngobrol sama Bu Priska. Kebetulan alhamdulillah sekarang ada waktu senggang, kita bisa ngobrol-ngobrol. Ada apa sih? Kayaknya berat banget nih masalahnya. Iya, Bu, aku tuh pengen tanya tentang situasi di kelas aku. Jadi tuh ada murid aku tuh yang jarang masuk, jarang selalu dalam seminggu tuh selalu ada absen, ada apa? Sehingga tuh aku jadi bikin gimana ya cara dia rajin, nggak apa lagi dalam seminggu pasti ada. Ya aku juga kok ini anak aku perhatiin dia absen ya seminggu 2 atau 3. Minggu depan lagi ada lagi. Pokoknya sih sebulan itu bisa aja dia 10 atau 12. Banyak sekali katanya. Ya saya udah bikin gimana caranya dia aktif, dia tidak ada alfanya. Ibu yang kayak saya itu ada. Pantesan kayaknya terlihat berat banget gitu ya Bu Titis ya. Jadi ternyata Bu Titis di kelas menghadapi permasalahan ada anak yang memang dia sering tidak masuk gitu ya. Iya, ada 3 anak yang tetap. Oh, ternyata lebih dari 1 ya yang memang selama ini sering tidak masuk. Jadi dalam seminggu ada beberapa alfa dan dalam tidak masuk itu dia sudah memberi kabar atau tidak, gimana ya tuh Bu? Jadi ya apa ya? Kalau saya tidak menegur, saya tidak mencari tahu, ya tidak ada kabar. Jadi yang saya perhatikan itu selama beberapa bulan ini ya, selama dari kelas 3, saya perhatikan kan ini baru sebulan dulu, sebulan saya ketemu sama sebulan. Kok tiap minggu saya lihat perhatikan, baru saya panggil tuh anaknya, kenapa kamu tidak masuk? Alasannya selalu sama dan sama. Setelah berjauh ini ternyata, kok iya? Jadi sebenarnya apa sih yang Bu Titis harapkan dari situasi ini tuh? Bu Titis apa yang diinginkan gitu? Ya, yang kedua tuh ada kurang lagi, 1 ya, kedua
tidak ada alfa lah, setidaknya ya, walaupun ada lah alfa ya dalam satu semester, setidaknya dalam seminggu itu tidak ada alfa, dalam sebulan itu setidaknya seperti teman-teman yang lain tidak ada alfa lah, rajin dia masuk sekolah, itu yang saya inginkan banget ya. Terus kata ini seminggu dia itu alfa terus, sebulan kan yang saya lihat dulu nih, sebulan kira-kira sebulan dia bisa nggak tuh ya tanpa ada alfa, sebulan lah, jangan satu semester itu yang supaya lebih rajin lagi. Kira-kira kiat-kiatnya tuh, ide Bu Titis kira-kira apa yang harus diterapkan supaya si siswa ini lebih rajin lagi? Mungkin saya sih ya lagi mau ini nih, mau perkirakan kira-kira tuh saya tuh ingin berkomunikasi langsung sama orang tuanya. Saya sudah berkomunikasi tapi hanya sekedar saja. Jadi belum terlalu saya mau mencari tahu kenapa ini bisa, saya pengen tahu orang tuanya kenapa tidak memperhatikan. Jadi saya yang mau saya lakukan tuh komunikasi setiap anak itu tidak masuk, besoknya langsung orang tuanya saya tanya, jadi saya nggak nanya sama anak saja, saya nanya juga sama orang tuanya. Saya klarifikasi kira-kira sama nggak nih alasan anak sama orang tua. Nah dari situ saya pengen benar-benar ada tok balik sama orang tua muridnya lah. Betul yang saya inginkan ya. Jadi selain berkomunikasi dengan siswanya, juga Bu Titis harus melakukan komunikasi dengan orang tuanya, seperti itu yang ingin Bu Titis lakukan. Nah, kira-kira selain siswanya, orang tuanya, ada lagi nggak ya pihak lain yang bisa Bu Titis ajak komunikasi, kerjasama seperti itu? Saya mungkin kerjasama sama teman saya ya. Jadi saya mencari tahu tuh, pertama mencari tahu dulu kegiatannya. Ini anak waktu kelas 2 bagaimana kondisinya? Terus ternyata pas saya tanya, iya Bu Titis ternyata dia itu apa namanya sama, alfanya banyak seperti ini. Lalu dia ngasih tahu tuh ke saya, kalau gitu saya begini Bu Titis, komunikasi, dipanggil dulu sebentar orang tuanya, lalu kami dapat KJP. Nah dari situlah kita bilang dulu kalau KJP-nya, kalau ibu masih ingin dapat KJP, nanti anak harus jelas dulu, nanti setidaknya kita ada tekanan sedikit lah tentang KJP, dia bisa dihentikan. Dari situ begitu saya lihat kok dia mulai rajin. Oh ternyata gimana terus di kelas 3, di kelas 3 sama dimulai lagi seperti dulu, tapi saya belum melakukan apa yang ibu ini. Jadi saya ingin kerjasama sama teman saya itu apa yang dia pernah sarankan, dan juga saya akan mau kerjasama nih jadi sama TU nih. Kalau misalnya KJP dia keluar, ditegur dulu sebentar. Jadi saya mau kerjasama sama operator. Jadi ada beberapa pihak ya yang bisa diajak bekerja sama selain tadi siswanya, terus orang tuanya, terus rekan sejawat pastinya, dan operator. Jadi semuanya saling bersinergi gitu ya, saling berkolaborasi ya Bu Titis. Mungkin selain bekerja sama, kira-kira ada nggak ide lain yang bisa mendukung agar proses ini tuh bisa terjadi dengan optimal gitu, agar si anak bisa rajin terus gitu. Apa yang bisa dilakukan? Saya harus lebih kreatif lagi di kelas ya, biar tuh anak senang. Mungkin takutnya kan dia pengajaran saya itu bete atau gimana ya. Jadi terus saya cara pengajarannya lebih maksimal, bisa anak-anak menyenangkan, antusias, dan juga saya ingin dia duduknya adalah salah teman yang rajin. Jadi untuk dikasih tambah positifnya. Luar biasa, ternyata Bu Titis sudah memikirkan banyak ide-ide ya yang untuk diterapkan agar si anak ini bisa masuk dengan rajin gitu. Kira-kira ada di skala berapa ya Bu Titis kalau memang ditanya skalanya pakai rentang 1 sampai 10 tuh kira-kira Bu Titis ada di posisi berapa? Yang sebelum saya lakukan tuh saya anak ini mungkin antara 4 sama 5 kali dia. Sikap-sikapnya dia banyak alfanya. Jadi harapan Bu Titis kira-kira ke depannya nih, jadi ada di angka berapa untuk perbaikannya? Kalau saya sih setidaknya dari rentang angka yang tadinya 4 sampai 5, mungkin saya ingin lagi setidaknya nggak muluk-muluk lah ya, antara 7 sampai 8. Setidaknya dalam sebulan itu anak tidak ada apa. Saya ingin seperti itu dulu, dalam sebulan lah kita belajar dulu dalam sebulan. Saya nggak bermimpi sampai 1 semester ya, dalam sebulan dulu saya lihat kira-kira ada peningkatan tidak. Saya lihat antara 7 sampai 8.
harapan Bu Titis bisa meningkat lah ya skalanya gitu, bisa jadi lebih baik lagi, si anak lebih baik, jadi kondisi di sekolah juga lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu Titis. Kira-kira dari semua ide tadi Bu Titis sudah menyampaikan semuanya, kira-kira kapan bisa dimulai ya? Karena saya kan baru kemarin ya dapat informasi dari teman sejawat itu, mungkin saya mulai besok nih. Jika besok dia tidak masuk, saya langsung kegiatan apa yang saya inginkan saya laksanakan. Insya Allah saya besok saya melaksanakan. Jika anak itu sudah nggak masuk ya, dari situ dia masuk, saya besoknya langsung menjalankan. Luar biasa. Jadi dari ide-ide Bu Titis tadi mau langsung gitu ya, langsung action, langsung eksekusi, langsung dilakukan, karena memang sekali lagi harapan Bu Titis sangat-sangat besar terhadap perubahan dan perbaikan si anak ini agar menjadi lebih baik gitu ya Bu Titis ya. Oke, kira-kira apa lagi sih, ada lagi nggak nih yang Bu Titis ingin sampaikan atau harapan lainnya gitu? Saya pengen banget ya anak itu tuh jadi apa ya, udah dia rajin masuk, dia pintar. Saya pengennya dia pintar, setidaknya dia bisa interaksi dengan teman-teman, melihat dia bisa bermain dengan teman-teman. Kan karena dia jarang masuk kan, jadi sama teman-teman kan kurang interaksi kan, jadi hanya duduk kayak lihat dulu ya sama teman-temannya. Nah saya kayaknya itu dia jadi bisa bersosialisasi sama temennya, semangat dalam belajar, mau datang ke sekolah gitu. Ya, jadi memang banyak banget ya keinginan Bu Titis dan harapan-harapan Bu Titisnya terhadap si anak ini agar menjadi lebih baik lagi gitu. Ya, mungkin ada lagi Bu Titis yang ingin disampaikan? Ya setidaknya saya juga bisa menjadi guru yang bisa memotivasi dia untuk belajar, senang. Oh iya ya, guru saya perhatian, saya tuh pengen seperti itu. Jadi setidaknya dia tidak merasa dikucilkan. Saya juga ingin semua dirangkul sama anak-anak saya, punya dirangkul dan dia merasa diperhatikan. Iya, luar biasa sekali ya Bu Titis. Ide-ide Bu Titis untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya rasa dan harapan kita pasti sama gitu. Kita ingin si anak lebih baik lagi, ada progresnya, ada kemajuannya, dan mulai besok Bu Titis sudah mulai melakukan aksinya gitu ya. Luar biasa, keren banget Bu Titis. Saya salut banget sama Bu Titis. Mudah-mudahan setelah ini Bu Titis lebih semangat lagi, lebih bisa memotivasi lagi dan bisa melakukan kolaborasi yang baik dengan teman-teman dari rekan sejawat dan operator tadi pastinya ya, orang tua gitu, poin pentingnya gitu ya Bu Titis ya. Oke, nah kebetulan siang ini saya mau ada urusan keluarga sebentar nih Bu Titis, saya mau keluar dulu gitu ya. Tapi terima kasih loh, aduh udah mau dengerin curhat saya, alhamdulillah. Iya, saya juga makasih banyak. Jadi dari cerita-cerita Bu Titis saya juga dapat masukan nih bahwa kedepannya harus seperti apa gitu loh, apa yang harus dilakukan ketika menemui situasi yang seperti ini gitu ya Bu Titis. Sama-sama makasih banyak loh. Makasih ya, jadi plong ya Bu sama. Alhamdulillah, seneng banget deh kalau lihat Bu Titis jadi plong gitu. Oke, terima kasih banyak ya. Kita akhiri sesi coaching kali ini dan saya kembalikan ke Bu Marni. Terima kasih Bu Priska dan Ibu Titis. Alhamdulillah ya sudah plong. Dan ini untuk Bu Priska sebagai coach sudah mengikuti alur Tirta sesuai dengan kompetensi, yaitu menjadi coach pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sudah alhamdulillah sudah bagus semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Salam dari kami, salam bahagia dari guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur ya kita bisa berkumpul di sini. Saya sebagai pengamat, yaitu saya Titis Haryani, saya bertugas mengajar di SDN Cekaring Timur 19 Petang, dan teman saya Tri Susilawati dari SDN Joglo 08 pagi.
dan teman Saya Priska Nugrahini dari SDN Strengseng 01 dan hari ini saya sebagai coaching. Alhamdulillah kami di sini akan mempraktekkan yaitu tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Nah, di sini akan yang menjadi coaching yaitu Bu Tri Susilawati. Putri Susilawati. Saya akan menyampaikan sebelum menjadi coachingnya Bu Priska, yaitu ibu harus ibu harus ada penuh perhatian tentang curhatannya Bu Priska, lalu menjadi pendamping yang aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, dan juga jangan lupa harus menggunakan TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana air, dan tanggung jawab. Setidaknya ibu berusaha untuk menggali agar Bu Priska ini lebih bisa mengeluarkan untuk mana. Siap ibu ya. Baiklah, kita mulai. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Priska. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabarnya siang ini? Aduh, hari ini siang ini galau banget kayaknya deh. Bu Saya Putri. dapat WA nih ya dari teman saya di sekolah lama, katanya Bu Priska sempat ke sekolahan saya yang lama ya. Saya tuh udah mutasi, jadi teman saya yang lama itu mengabarkan ke saya kalau Bu Priska tuh cari-cari saya. Jadi ini nih, jadi pengen tahu nih sebenarnya apa sih? Maksudnya tujuan apa sih sampai Bu Priska tuh sampai bolak-balik ke sekolahan saya yang lama sebenarnya? Aduh, saya tuh lagi galau banget. Saya cari-cari Putri ke sekolah yang lama. Saya WA Putri, nggak ada respon. Saya bingung, kemana-mana nggak ketemu gitu ya. Ternyata Putri pindah. Iya, sudah pindah di sekolah baru sekarang. Jadi gini Putri, ini waktu Ada, masih ada waktu luang ya, alhamdulillah. Makanya ini coba saya mau dengar apa sih masalah yang Bu Priska alami. ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan kepada Putri sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya nih. Jadi beberapa hari ini nih saya ngerasa ya, saya kan ngajar di kelas 6. Nah, siswa-siswi saya itu anak-anak kelas 6 karena sudah peralihan ya, dia mau ke remaja, sudah memasuki masa puber. Mereka memiliki karakter tuh yang benar-benar beragam gitu. Jadi dari macam-macam karakter itu saya melihat satu persatu anak saya mengenali mereka satu persatu. Itu macam-macam banget. Ada anak yang memang pendiam sekali, bahkan untuk berteman dengan temannya saja dia tidak bisa. Dia tidak bisa untuk memulainya. Ada juga anak yang aktifnya luar biasa, bahkan saking aktifnya dia sampai bisa mengajak teman-temannya untuk melakukan hal-hal yang bisa kita katakan tidak baik seperti itu Putri. Jadi dari keberagaman ini tuh saya terkadang sebagai guru saya bingung gitu loh, menyikapi diri saya tuh saya harus seperti apa agar bisa memenuhi kebutuhan mereka semua gitu loh Putri. Saya pusing banget deh, bingung gitu loh menghadapinya. Oh gitu ya Bu Priska ya. Nah, dari masalah yang baru dikemukakan itu sebenarnya titik poin yang ingin Bu Priska kembangkan itu apa untuk anak-anak di kelas Bu Priska? Saya sih pengennya nih ya Putri ya, saya pengen mengenal mereka lebih mendalam lagi gitu. Saya lebih mengetahui sisi psikologisnya mereka, karena ini jelas sangat-sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran di kelas kan. Karakter mereka itu yang nomor satu. Kita sama-sama ketahui sebagai seorang guru, karakter siswa itu nomor satu dalam pembentukan sisi kognitifnya. Jadi selama ini mungkin saya merasa ya, saya hanya sekedar menyampaikan materi saja di kelas, saya hanya mengubah sisi kognitif si anak saja, tapi saya kurang memahami mereka secara lebih mendalam gitu. Karena begitu saya lihat, ternyata si A begini, si B begini. Waduh, bagaimana saya mengakomodir semua sikap-sikap dan perilaku mereka seperti itu. Ya karena berbagai macam anak ya Bu ya. Terus kalau Bu Priska amati dari berbagai macam karakter ada di anak,
di kelas lah, apa aja sih karakter yang ada di anak-anak tersebut di kelas Bu Priska tuh apa? Nah, gitu ya. Karakternya memang banyak sekali. Tadi yang salah satu yang saya sebutkan, ada yang pendiam banget, ada yang aktif banget, ada yang memang biasa-biasa saja juga gitu. Jadi mereka semua ini kadang-kadang dalam berbaur juga tidak bisa berbaur. Ada juga anak-anak perempuan yang sudah bikin geng-geng. Oh gitu ya. Merasa dirinya punya power ya, udah jadi kakak kelas gitu ya. Jadi dia punya geng-geng, bahkan kadang-kadang dia pakai dari rumah tuh dia janjian pakai jaket sama-sama, dia pakai tuh, dia pamer-pamerin di sekolah. Jadi kelihatan menonjol Sudah mulai sekali. membentuk komunitas kan? Iya, Sepertinya ya. itu Putri. Terus dari tadi sudah karakter, sudah ini ya kan? Apa sih? Bu Priska kan sering ya pegang kelas 6. Tentu kita mempunyai skala prioritas. Di skala kita sudah sampai angka berapa. Nah untuk kelas 6 ini dari awal Bu Priska pegang dari semester 1 sampai sekarang, kalau boleh saya tahu sebelum ada perkembangan itu Bu Priska itu di angka keberapa ya dalam menangani perbedaan anak-anak ini? Kayaknya saya masih ada di kisaran angka 6 kayaknya ya Gitu Bu ya. Karena memang saya belum memahami mereka secara mendalam, hanya terlihat kasat mata aja, oh sepertinya begini, sepertinya begini, hanya sepertinya gitu loh. Saya belum memahami mendalam gitu Putri. Jadi belum bisa memahami anak ya kan, karakter anak ini belum Bu Priska belum benar-benar terjun ya kan. Nah untuk supaya berhasil nih treatment yang Bu Priska perlukan, apa dukungan yang Bu Priska butuhkan saat ini? Pastinya saya melakukan komunikasi dulu dengan anaknya ya, dukungan dari anaknya itu nomor satu. Yang kedua, orang tua. Karena si anak bisa terbentuk karakter seperti itu pasti peran utamanya itu dari orang tua. Di rumahnya seperti apa gitu. Karena kita di sekolah kan hanya sekian jam, ya. Jadi lebih lama itu memang di rumah. Jadi memang peran orang tua yang sangat utama. Jadi dukungan dari orang tua juga, kita komunikasi dengan orang tua, lalu dengan kan sejawat maksudnya dengan teman-teman saya menggali informasi si anak ini waktu di kelas 5-nya seperti apa sih, apakah memang ada perbedaan dengan sekarang itu. Dan yang terakhir dengan kepala sekolah pastinya dalam menjalankan kita program sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah itu pastinya dukungan dari kepala sekolah itu sangat-sangat penting ya Bu ya, dukungan sekitar lingkungan kita kan. Dukungan sudah Putri Priska ucapkan tadi sudah utama, karena sekarang pasti ada kendala, pasti ada di setiap kegiatan pasti ada kendala yang akan kita hadapi. Bisa ceritakan kendalanya dari rekan sejawat, dari orang tua mungkin seperti apa? Nah kendalanya kalau dari siswanya sendiri dulu ya. Kalau dari siswanya sendiri karena saya kurang memahami sehingga dalam proses pembelajaran itu terasa kurang optimal, kurang maksimal gitu loh. Karena ya saya nggak paham ya, karena dia hanya ada anak yang kadang saya melihatnya hanya kasihan gitu. Ini anak tidak bisa sosialisasi, diem aja, bahkan saat kerja kelompok dia tidak bisa menyampaikan idenya kepada teman-temannya. Jadi terlihatnya pembelajaran ini jadi tidak optimal gitu kalau dari siswa. Kalau dari orang tua itu kendalanya banyak orang tua yang susah diajak komunikasi Putri. Jadi kita sudah coba hubungin, kita sudah coba WA, bahkan telepon, ada malah orang tua saya sampai datangin ke rumahnya. Oh gitu. Didatangin ke rumahnya, nggak ada orangnya Putri di rumah. Jadi kayaknya tanpa peran orang tua itu kan akan terputus. Betul. Gitu. Jadi kita tidak bisa bekerja sama gitu. Itu kendala dari orang tua. Kalau dari rekan sejawat juga ada beberapa rekan sejawat yang kadang-kadang tidak bisa juga diajak kerja sama. Mungkin cara komunikasi saya yang harus saya tingkatkan kembali agar bisa kita lakukan kerjasama yang baik ya. Tujuan kita kan pasti bagus, tujuan kita mulia, tujuan kita baik, bahwa kita menginginkan karakter si anak ini dengan karakter yang beragam ini dalam melakukan proses pembelajaran itu bisa optimal, kita merangkum semua karakter mereka seperti itu. Oh gitu. Iya. Nah dari skala yang tadi Bu Priska bicarakan, untuk kedepannya kan perlu treatment dan pendalaman lain tentang karakter anak nih. Kalau sudah berjalan beberapa lama sih Bu Priska bisa mengatakan bahwa oh aku berhasil nih
membentuk karakter anak ini? Kapan tuh Bu Priska? Kalau ditanya kapan atau seberapa lama, jelas jawabannya mulai dari sekarang. Oh, gitu. Mulai dari sekarang pasti akan mulai dilakukan treatmentnya, perubahannya gitu ya. Dan berapa lamanya, harapannya secepatnya. Secepatnya kita pengen melihat perubahan dan progresnya seperti itu, Bu. Nah kalau dari tadi kan skalanya berapa ya? Di angka berapa tadi kemarin? 6. Nah di angka 6. Nah, mau mencapai di angka berapa nih Bu Priska bisa dibilang berhasil? Ya nggak muluk-muluk ya. Hmm. Mungkin meningkat sekitar 2 poin lah, di angka 8 lah, Bu Tri. Sudah bisa bagus lah ya, kita Iya. bisa menangani kelas kita ya kan. Iya, wah menarik sekali nih Bu Priska. Jadi saya juga bisa punya pengalaman nih cara menghadapi anak-anak di kelas 6 ya, yang itu adalah masa peralihan ya Bu. Iya, Sebelum betul. mereka ke SMP memang mereka sedang banyak strategi yang akan diucapkan. Baik Bu Priska, bagaimana perasaannya nih setelah ngobrol dengan saya? Alhamdulillah lega ya Putri, Lega ya. ada ketemu Putri Iya. juga. Udah dicari-cari susah ya, udah hari ini kita ketemu, Alhamdulillah. bisa berkomunikasi, Iya. bisa menyampaikan unek-unek, lega banget hari ini. Alhamdulillah, semoga kedepannya lebih baik ya Bu Priska ya. Amin, amin, Kita bisa amin. mendidik anak bangsa dengan lebih baik. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Priska. Saya Sudah makasih menceritakan banyak nih. loh, Iya. udah dibantuin, Iya, semoga didengerin gitu ya. bermanfaat ya pertemuan Amin, kita. amin, amin. Iya, terima kasih. Terima Bu kasih Priska. banyak Putri. Iya. Saya kembalikan kepada Bu Titis. Alhamdulillah ya Bu, sudah dapat solusinya berkat ada pencerahannya dari Bu Tri. Dan saya lihat di sini untuk permasalahannya banyaknya anak-anak yang pendiam, tidak aktif ya Bu ya. Dan di sini juga Ibu tadi menceritakan ada kendalanya yaitu tidak pembelajaran tidak jadi efisien ya. Dan di sini juga Ibu tadi cerita dengan solusinya alhamdulillah dapat ya, yaitu meningkatkan komunikasi kepada orang tua dan kita komunikasi dengan guru-guru juga. Oke, mudah-mudahan apa yang kita sudah laksanakan berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sudah tercapai. Dari saya, yaitu saya Titis Haryani, Saya Tri Susilawati. Saya Priska Nugraheni. guru penggerak, guru hebat, semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Saya dan teman-teman dari CGP Angkatan 7 DKI Jakarta hari ini akan melakukan sesi demonstrasi kontekstual untuk penerapan coaching dari modul 2.3. Saya selaku pengamat dan ada Pak Helmi sebagai coach dan Pak El sebagai coachee. Jadi dalam melakukan sesi coaching, seorang coach harus menyampaikan atau menerapkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan sebagai coach juga harus menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi coachingnya. Silahkan Pak Helmi dan Pak El. Baik, terima kasih Bu Priska ya. Assalamualaikum Pak El. Waalaikumsalam Pak Aduh, Helmi. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mohon maaf nih kemarin Pak El ya, ketika ke sekolahan saya itu Pak El ingin meminta waktu sementara atau sebentar kepada saya, cuma saya lagi sibuk dengan kegiatan. Kemarin ada kegiatan kan dari English Day ya, Iya. jadi nggak sempet. Nah hari ini nih saya datang nih ke sekolahan Pak El nih, benar-benar saya sediakan waktu penuh untuk Pak El, untuk mendengarkan cerita dari Pak El. Kira-kira apa sih yang ingin ceritakan kepada saya? Silakan ya Pak El. Iya. Emang kemarin itu pas hari apa ya, yang ada English Day itu hari Jumat ya. Hari Rabu. Iya, Rabu. Hari Rabu setelah kegiatan pramuka itu kan saya memang akan ke Kuaran dulu, tapi saya ingat bahwa saya ingin ketemu Pak Ilmi. Ternyata dari kepala sekolah mengatakan Pak Ilmi ada di Muria Selatan. Betul. Untuk kegiatan English Day roll ya. Nah, ada sih Pak Ilmi.
Ya tapi maaf nih kalau nanti apa yang saya ungkapkan ini mungkin paling tidak Pak Ilmi ada solusi lah buat saya, yaitu ini Pak Ilmi, banyak sih orang yang bisa saya jadikan sandaran untuk bertanya, tapi mungkin orang-orang itu kadang-kadang tidak bisa menjaga rahasianya Pak Ilmi. Jadi saya mencoba mencari siapa ini di wilayah Kembangan ini yang kira-kira yang seirama dengan saya. Kebetulan kan Pak Ilmi juga di ANBK juga aktif, saya ikut, kemudian di Pramuka juga saya lihat aktif. Nah, paling tidak saya langsung mengarah ke Pak Ilmi untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Yang mungkin bagi orang lain nggak masalah sih, tapi bagi saya pribadi masalah Pak Ilmi. Nah, masalahnya itu ini Pak Ilmi. Saya kan pengen buka usaha, Nah, usaha ini tentunya berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai seorang guru. Masa kalau saya buka usaha terus saya nungguin, otomatis kan apa kata orang, guru kok bukannya ngajar, konsentrasi ngajar kok malah jagain warung. Nah, kan berarti negatif, asumsi negatif akan muncul, apalagi guru Jakarta kayak kurang kerjaan aja. Kebanyakan kan begitu Pak Ilmi. Nah, saya kan dengar Pak Ilmi itu udah punya bisnis ya. Bisnis yang memang bagi saya ya bisa untuk jadikan panutan lah. Masih muda sudah memikirkan bagaimana bisnis tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban sebagai guru. Itu Pak Ilmi. Jadi kan masalahnya itu. Jadi rencananya ada ingin membuka ya berarti ya. Nah setelah itu kira-kira apakah Pak El sudah melakukan beberapa sedikit penelitian dari usaha yang ingin Pak El lakukan? Kira-kira apa langkah awalnya nih yang untuk dilakukan untuk melakukan usaha yang Pak El ingin lakukan? Iya, saya kan waktu itu sempat ke tempat lokasinya Pak Ilmi di Kelapa II ya. Iya betul. Iya, saya lihat Pak Ilmi, ini lokasinya kok bisa milih tempat seperti ini. Kemudian saya nanya kanan kiri, ini punya siapa? Oh ini punya Guru Muria Utara gitu. Nah, saya melakukan suatu observasi seperti itu, bagaimana memilih tempat, apa yang akan saya jadikan lahan bisnis. Kalau mungkin saya tidak bisa mengikuti apa yang Pak Ilmi lakukan semata-mata 100%, tapi setidaknya saya bisa menduplikasikan, bisa mengkolaborasi kemampuan saya dalam berbisnis, kemudian untuk bisa bersosialisasi, kemudian mempengaruhi orang lain untuk membeli produk saya, mungkin bisa saya lakukan. Tapi yang saya lakukan penelitian itu mungkin belum maksimal. Maka kadang-kadang terhambat juga, saya kadang-kadang antara mau terus atau tidak. Tapi sebenarnya hambatannya selain penelitian itu ada hambatan-hambatan yang mungkin di kepala saya ini, mau baca di internet juga nggak ada, mau baca buku belum beli, mau tanya kepada sesamanya mungkin belum pengalaman. Itu Pak Ilmi, saya sudah melakukan penelitian sih untuk mencapai cita-cita saya ini. Nah dari penelitian tersebut, kira-kira apakah rencana ke depan Pak El untuk melakukan gagasan atau penelitian yang sudah pernah dilakukan Pak Ilmi? Apakah ingin tetap ingin membuka usaha yang sama seperti itu, atau mungkin ada planning-planning lain? Ya Pak Ilmi, kembali ke masalah tadi bahwa saya seorang guru. Betul. Otomatis saya harus memperhitungkan untung ruginya ketika saya melakukan bisnis, karena ini dunia baru bagi saya. Kalau saya tetap akan melangkah menuju dunia bisnis yang notabene itu baru bagi saya, ada resiko tentunya Pak Ilmi ya, resiko tidak jalan atau tidak kembalinya modal. Yang kedua, resiko kedua adalah berarti pikiran saya udah mulai pecah nih antara bisnis dengan ngajar. Kadang-kadang idealis keuntungan yang akan kita utamakan, maka kita sibuk dengan memegang HP ketika ngajar. Nah resikonya berarti kewajiban kita akan terbengkalai. Di sisi lain saya juga ingin idealis sebagai seorang pengajar, tanpa mengesampingkan bisnis saya. Nah dua-duanya inilah yang kadang-kadang akan jadikan saya prioritas itu saya yang mana.
apa masih mau terus berpikir seperti itu atau saya mundur. Tapi sekarang saya akan ingin punya prioritas yang antara bisnis, ngajar tapi sejalan gitu Pak Ilmi. Jadi yang ngajar-ngajar, bisnis-bisnis atau pokoknya sama-sama untung lah gitu. Gitu Pak Ilmi. Baik, paham. Nah, kalau dari gambaran saya nih ke Pak El nih, apakah diperlukan dukungan dari para pelaku usaha langsung yang agar bisa mungkin dalam arti membimbing atau mengarahkan Pak El nih agar bisa bagaimana keduanya bisa berjalan dengan baik tanpa harus meninggalkan atau mensampingkan pekerjaan pokoknya. Bagaimana? Dukungan orang lain gitu Pak Ilmi ya. Betul. Sebenarnya dukungan sih otomatis yang pertama tentunya dukungan dana ya. Iya. Saya kalau untuk dukungan dana saya pernah mencoba, saya tidak pinjam bank Pak Ilmi karena bagi saya sudah masih terjangkau lah dengan tabungan saya. Jadi saya dukungan dana itu kalau untuk ngomongin dana, tapi maaf nih Pak Ilmi ya, jangan jadi hanya sebagai ini aja Pak Ilmi ya. Takutnya saya cerita kepada Pak Ilmi nanti ketika ketemu di luar Pak Ilmi senyum-senyum nanti orang nanya Pak Ilmi. Kenapa saya jadi ya? Kenapa ya gitu nanti ngoreng-ngoreng kan jadi saya malu. Jadi sebenarnya kalau dukungan dana itu saya nggak utang ke bank, tapi ada dipinjamin oleh kakak gitu. Memang nggak seberapa. Nah dukungan dana ini ada karena dipinjamin, otomatis saya punya pesan moral bahwa harus mengembalikan. Betul. Walaupun kata-kata dari kakak saya itu kapan-kapan. Kapan-kapan kan berarti Ada tidak waktu juga ya. juga kan, ada batas. Mungkin nggak kapan-kapan ketika kami sudah meninggalkan rumah. Yang kedua tentunya dukungan dari keluarga, terutama istri. Saya pernah komunikasi dengan istri untuk mencapai bisnis ini, otomatis harus ada yang jaga, mengelola. Nah saya tidak ingin istri saya untuk menjaga, otomatis kasihan. Sudah capek di rumah masa sih jaga juga. Yang ketiga ada dukungan dari saudara, kemudian dari teman-teman sejawat. Ketika nanti saya suatu saat terdesak atau ada kepentingan keluar, mungkin bisnis saya ini ada permasalahan, saya berharap teman-teman itu tidak memandang sebelah mata. Jadi seakan-akan saya itu tidak punya tanggung jawab mengajar. Dan terakhir ada dukungan dari pemimpin saya, itu kepala sekolah. Nah, kalau dukungan-dukungan ini ada, kalau saya nih optimis Pak Ilmi, saya yakin kayaknya saya bisa ngikutin jejak Pak Ilmi dah, itu. Cuma saya masih ada gambaran-gambarannya, dukungan-dukungan ini belum penuh Pak Ilmi. Gitu. Nah, kalau dukungan semua sudah terpenuhi untuk Pak El ke depan agar keduanya dapat berjalan dengan baik dan seimbang, kapan rencana aksi yang akan Pak El lakukan untuk melaksanakan gagasan atau perencanaan yang sudah Pak El rencanakan? Kapan kira-kira? Insya Allah sih idealnya ya, ini kalau mau puasa keperluannya banyak nih. Jadi putra saya juga harus terdaftar ulang, kemudian banyak lah ya. Paling cepat itu mungkin setelah Idul Fitri Pak Ilmi saya akan ini. Dan mudah-mudahan Pak Ilmi, tapi nanti mohon Pak Ilmi masih mau meluangkan waktu untuk mendampingi saya mencari tempat untuk melakukan bisnis saya ini, sehingga paling tidak saya ada kawan untuk curhat ya, untuk bisa melihat dari prospek yang bagus tidaknya kan Pak Ilmi punya pengalaman. Jadi insya Allah rencananya habis lebaran Pak Ilmi mudah-mudahan. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi rasa semangat dan perencanaan ini adalah suatu hal positif yang akan dilakukan, dan ini sungguh dan sangat baik sekali. Saya berharap nanti saya pun diundang nanti nih Pak El nih untuk sebagai launching awal pembukaan ya, karena biar bagaimanapun usaha itu adalah hal yang positif, yang baik sekali untuk yang pertama membahagiakan keluarga. Itu kan penting. Keluarga bahagia, Pak El pun bisa melaksanakan dua pekerjaan secara bersama dengan baik. Amin. Baik, oke. Berhubung waktunya juga kita udah mau
jam pulang ya. Iya, Saya juga Pak. mesti balik lagi ke sekolah kan Pak El ya. Iya, makasih Tapi Pak saya Elmi. senang loh, ini senang sekali. Hal yang di luar dugaan saya, permasalahan yang Pak El sampaikan Iya. tentang usaha. Dari saya sih mungkin itu saja Pak El ya. Terima kasih Pak Terima Elmi kasih ya. banyak Iya, ya Pak El juga. Semoga kita dapat manfaat juga dari apa yang tadi saya sampaikan saran-sarannya. Amin, Dan amin. daripada ceritanya akan saya jaga, saya tampung, saya simpan semuanya. Cukup hanya saya dan Pak El doang. Terima kasih Pak Elmi Ya, ya. terima kasih juga dari saya. Sekian ya Pak El ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Oke, terima kasih banyak untuk Pak Helmi selaku coach dan Pak El selaku coachee yang sudah melakukan sesi coaching pada hari ini. Hari ini sesi coachingnya benar-benar luar biasa karena coachingnya dengan nyaman menyampaikan berbagai macam masalahnya, keluar semuanya masalahnya. Dan coachnya juga luar biasa karena sudah menerapkan alur Tirta dan semua kompetensinya sudah keluar semua, terlihat semuanya. Jadi memang sesi coaching ini hari ini luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Helmi dan Pak El. Semoga kita bersama sukses selalu dan Amin. salam guru Guru penggerak. penggerak.